حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'du fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi mahkamati tanzilih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Baik para jemaah sekalian, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang kembali berkenan untuk mempertemukan kita di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk meridhoi dan mudah-mudahan berkenan untuk mencatat upaya kita ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan kita insyaallah. Allahumma amin. Bapak sekalian, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang hal dan haram, yaitu kaitan dengan apa yang kita makan, yang kita minum, kita pakai. Yang dalam fikih ini termasuk kategori fikih muamalah. Yaitu fikih muamalah itu kaidahnya, yaitu bertentangan dengan berbarengan dengan kaidah fikih ibadah. Kalau fikih ibadah itu kaidahnya asal hukum ibadah itu haram sampai ada perintahnya. Maka sholat yang nunggu perintah. Nggak boleh kita menciptakan dan teknisnya rinci. Tapi ibadah muamalah ini, hal haram ini, kaidahnya asal hukum muamalah itu boleh. Sehingga ada yang melarangnya. Sehingga teknisnya sangat mudah. Kalau kita tidak rinci. Nah, ini penting untuk kita bahas. Kenapa? Yang kita konsumsi, yang kita pakai ini nanti berkaitan langsung dengan ibadah mahdhah kita. Artinya sedikit haram kita makan, kita minum, maka doa kita yang merupakan inti ibadah itu bisa nggak terima. Ada hadis Muslim Nabi mengatakan tentang hal ini ketika Nabi mengatakan summa dzakara rajula yutilus safar as'ata akbaro yamuddu yada ila sama ya Rob. Nabi bercerita ada seorang laki-laki pergi jauh sehingga tidak sampai mempertahankan dirinya, kusut rambutnya, berdebu pakaiannya, yamuddu yadahi ila sama. Dalam kondisi yang demikian ini kemudian laki-laki itu mengangkat kedua tangannya ke langit untuk berdoa dengan menyebut ya Rob, ya Rob. Artinya ini kondisi semestinya terkabulkan doanya. Syafar, mengangkat tangannya, menyebut nama Allah. Tapi Nabi mengatakan walakin mat'amu haram, wa masyrabu haram, wa mahbusar wa hudabul haram, fa anna istajab. Tapi sayang, yang dimakannya haram, yang diminumnya haram, pakainya, dan dia diberi makan haram. Bagaimana tak dikabulkan doa? Gara-gara haram. Nah, tentang hal haram ini Allah lewat sabda Nabi SAW telah menjelaskan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal itu jelas kok. Yang haram juga jelas, tapi antara haram itu ada yang samar-samar yang abu-abu. La ya'lamuhunna kan tidak ketahui manusia. Kebanyakan orang nggak tahu, tapi ada yang tahu tentunya. Kata Nabi, "Faman ittaqa syubhat faqad istara alitini wa irid." Siapa yang menjauhi yang samar-samar ini,
maka berarti dia telah menjaga agama dan kehormatnya. Wa man waqa'a syubhat, tapi yang terjatuh pada syubhat maka dia akan terjatuh pada haram. Nah, untuk kita akan bahas satu persatu ya, tentang makanan, minum, dan tentang bisnis. Karena tentang makanan haram. Karena keadaan sama, asal makanan itu halal, asal minuman itu haram hukum. Kecuali diharamkan Quran dan Sunnah. Apa yang diharamkan? Pertama, Allah sebut dalam Quran surat 5 ayat ketiga. Itu Allah mengatakan, hurrimat alaikumul maitatu. Diharamkan untuk kalian pertama bangkai. Bangkai itu apa? Bangkai itu hewan yang mati tanpa sembelih. Atau sembelih cara nggak syar'i. Disebutkan, dicontohkan dalam ayat ini, al-munhaniqah, yang dicekik. Al-mauqudah, yang dipukul dengan berkaras. Al-mutawri, yang tergelincir, terjatuh. Dan al-natih, yang ditanduk oleh hewan yang lain. Nah, kalau mereka dengan itu dipukul mati, maka bangkai. Nah, termasuk bangkai itu adalah hewan yang dipotong-potong dalam keadaan dia belum mati. Itu bangkai. Jadi hewan itu kalau disembelih tidak langsung mati ya. Ada prosesnya. Bisa 5 menit, 10 menit, 15 tergantung di mana dimotongnya. Tepat atau enggak tepat. Nah, dalam proses kematian ini kalau dipotong dagingnya jadi bangkai. Maka Nabi mengatakan, ma kuti'a minal bahimati wa ya hayatun wa mata. Hewan yang dipotong-potong sebelum mati itu bangkai. Maka hati-hati. Kalau kita nyembelih itu harus pastikan mati. Mati itu intinya 2. Di ekor atau mata. Ekor yang ditekan itu masih gerak berarti belum mati. Dipotong jadi bangkai semua. Itu persis mungkin kita pernah menyaksikan bapak-bapak yang memelihara ayam di pasar itu. Nyembelih benar di tenggorokannya. Tapi masih gerak masukkan air panas. Matinya kenapa? Bangkai. Sama kita nyembelih ayam kok lari, tabrak motor mati, bangkai. Maka dalam bab berburu itu dijelaskan begini. Kita harus berburu burung itu boleh ya. Kalau kata mau makan. Tapi bismillah kita tembak gitu. Mati halal. Tapi kalau jatuh ke air haram. Kenapa? Dimungkinkan dia mati karena tenggelam air. Itu bangkai. Nah, dari bangkai ini ada yang dihalalkan. 2 macam bangkai. Apa itu? Uhillat lana maitatan wa daman. Dihalalkan untuk 2 macam bangkai. Apa itu? Al-hutul jarot. Yaitu bangkainya ikan, binatang laut, dan bangkainya belalang. Maka semua hewan air itu halal. Nggak perlu disembelih. Termasuk yang buas. Mungkin ada anjing laut. Itu halal. Itu halal. Karena kata Nabi ketika ditanya oleh sahabat-sahabat tentang air laut. Nabi mengatakan, huwal tohuru ma'uhu al-hillu maitatu. Laut itu airnya suci dan menunjukkan dan pengennya halal makan. Itu bangkai pertamanya. Yang kedua disebutkan ini wadamu. Darah. Darah di sini jelaskan dalam ayat yang lain, surat 6 ayat 145, daman masfuhan, air yang banyak yang mengalir. Sehingga kalau kita nyembelih atau motong daging yang masih segar, kita potong-potong, kita bersihkan, kita masak kadang-kadang masih ada benang-benang itu, darah itu boleh. Karena enggak mengalir, sisa-sisa darah setelah kita cuci itu boleh. Berikutnya walahmul khinsir, yaitu daging babi. Dan semua turunannya, termasuk kulitnya, termasuk ya semuanya, turunannya semua, lemaknya semua itu haram semua babi. Kemudian berikutnya wama uhilla lighairihi, yang disembelih atas nama selain Allah. Kadang-kadang kalau di agama sebelah di sembelih, nah itu nggak boleh. Atau al-ansab, yang untuk sesaji, itu nggak boleh, haram. Nah, berikutnya disebutkan adalah wama akala sabu'u illa, yang dimakan oleh binatang buas. Meskipun binatang buas itu yang sampai mengalir darahnya, nggak boleh. Kecuali kalau makan buas masih hidup kita sembelih, matinya sembelih itu halal. Kemudian itu yang haram. Berikutnya yang juga diharamkan yaitu
keledai jinak. Kita nggak punya keledai ya. Jadi Nabi itu membedakan antara keledai jinak dan yang liar. Yang jinak diharamkan, yang liar dihalalkan. Para sahabat itu biasa berburu keledai. Kita nggak punya. Jadi Nabi mengatakan, Inna Rasulullah naha fi yaumi khawbaro an luhimil humil ahliya. Ada perang Khaybar untuk dari jinak diharamkan. Kemudian berikutnya adalah binatang buas yang taring. Kalau taring nggak buas halal. Ya contohnya kelinci, taring dia, tapi nggak buas. Contohnya singa, macan, itu kan buat taring buas, itu haram. Maka dikatakan dalam hadisnya, nah Rasulullah an luhil kulli dhina bin minasiba wadi mehlem. Nabi itu mengharamkan setiap binatang yang bertahan dan juga burung yang punya cengeran tajam. Dari burung elang, itu haram. Itu yang diharamkan dari binatang. Berikutnya yang juga diharamkan adalah jalalah. Jalalah itu adalah hewan yang makan kotoran, dikasih kotoran. Yang karena banyak yang dimakan, merubah baunya. Jadi baunya berubah karena pengaruh kotoran itu. Apa saja? Ya, sapi, kambing, atau juga ikan. Jadi kotoran-kotoran sehingga akan berubah baunya terpengaruh itu jalalah. Kalau jalalah itu haram dimakan, dan najis. Kalau biasa dikandarai, haram dikandarai. Kalau biasa diperah susunya, sapi perah, haram juga. Jadi dikatakan ini nah Rasulullah an-jalalah wal bahniya. Nah, mengharamkan binatang jalalah dan juga susunya. Nah, ketika dia dihindarkan dari kotoran yang biasa makan itu, dimakan makanan yang baik-baik sehingga kembali bau semula jadi halal lagi. Jadi haramnya saat dari jalalah. Maka petani peternak lele itu biasanya kalau yang di kotoran itu sebelum dipanen dipindahkan ke air jernih dulu sepekan. Dipanen tuh bau, di pasar pun nggak laku itu karena baunya pengaruh itu menjadi jala haram dan sekaligus najis. Berikutnya yang juga haramkan adalah setiap binatang yang dilarang untuk dibunuh. Jadi Nabi itu melarang untuk membunuh 4 binatang. Pertama an-namlah, semut, haram bunuh. Kedua an-nahlah, yaitu tawon, kumbang. Keempat al-hudhud, hudhud ini burung pelatuk dan asyoret nggak ada kita. Nah, karena itu kita nggak boleh bunuh semut dan itu dilarang dibunuh maka haram dimakan juga. Tawon itu berasal dari apa itu? Tawon. Bacaan tawon juga banyak. Itu berasal dari apa itu? Lebah kan? Dari lebah kan itu. Nah, lebah itu kan tawon itu kan. Itu anaknya namanya apa itu? Nah, anak tawon itu biasa dikonsumsi ada botok tawon. Haram hukumnya. Nah tawonnya haram dimakan. Maka botok tawon juga haram. Ada restoran berantak itu haram. Nah ini pengaruh. Itu berikutnya yang diharamkan untuk dimakan ya setiap binatang yang disuruh bunuh. Jadi ada 4 hewan yang disuruh dilarang bunuh. Ada hewan yang disuruh bunuh. Apa itu? Pertama yaitu al-akrob, kalajengking. Al-hayyah, ular. Al-fa'roh, tikus, kemudian al-ghurab, burung gagak, kemudian ada al-kalbul akur, binatang al-kalbul akur itu anjing yang menggigit, itu disuruh dibunuh. Kemudian ada al-wazak, yaitu cicak. Nah, toka itu spesiesnya cicak. Nah, setiap binatang yang haram dimakan itu haram juga untuk dijual belikan. Hadisnya begini, innallaha idza harrama akla syai'in harrama thaman.
Juga Allah itu ketika mengharamkan makan binatang, haram juga dijual belikan. Ya. Binatang buas itu dimakan haram ya, karena tadi buas bertaring. Jual pun nggak boleh. Maka kucing itu boleh dipelihara, tapi haram dijual belikan. Nabi pernah tanya, Abdullah bin Jabir pernah tanya tentang harga kucing. Nabi meminta itu haram. Karena haram dimakan juga. Sama sekarang ada beberapa orang yang suka memelihara binatang buas. Ular dipelihara. Dengan beli, nggak boleh. Nggak boleh. Binatang buas disuruh dibunuh, malah ular disuruh dibunuh, tidak boleh haram. Nah, dimakan juga haram. Ya, jadi itu beberapa yang diharamkan. Jadi disebut binatang yang disuruh dibunuh itu fuaisik. Binatang yang fasik, binatang jahat. Ya. Nah, jadi tidak ada larangan membunuh semut, tapi perintah untuk membunuh cicak. Cuman kadang-kadang kita sebenarnya terjadi semut sering kita baikoni, tapi cicak kita biarkan. Padahal membunuh cicak itu tadi pukulan mati dapat 10 kebaikan dari Allah. Hadisnya Bukhari. Ini. Kemudian berikutnya yang juga diharamkan dari binatang ini yaitu setiap binatang darat yang tidak mempunyai darah mengalir kecuali tadi belalang. Maka semua hasarot binatang-binatang serangga kecil itu haram untuk dimakan juga. Itu hal-hal yang diharam dari sisi hewan dan makanan. Berikutnya kita akan mencoba untuk membahas tentang jual beli. Jual beli itu sama, dia kategorinya fikih muamalah, asal hukumnya adalah boleh. Maka jual beli apa saja silahkan. Dengan cara apa saja silahkan. Dengan kredit, cash silahkan. Mengambil keuntungan berapa saja silahkan. Dengan siapa saja silahkan. Karena tesnya boleh. Cuman ada hal-hal yang membuat yang boleh dan menjadi haram. Ketika ada 6 unsur. Jadi jual beli ada 6 unsur, 1 unsur ada itu menjadi haram. Apa itu? Pertama, ketika ada namanya gharar, penipuan. Jadi suatu saat Nabi itu pernah inspeksi pasar, ada penjual makanan yang nampak itu indah, baik, kering. Tapi rupanya Nabi curiga. Akhirnya Nabi masukkan tangannya ke dalamnya. Ternyata dalamnya basah dan kotor. Nabi tanya, kenapa kok Anda taruh di tutup ini? Pedagang, ya Nabi kalau aku taruh di atas nggak ada yang membeli. Kata Nabi, man ghasyana falaysa minna. Yang menipu kami bukan golongan kami. Maka kalau kita misalnya punya motor yang tabrakan, mobil tabrakan, bisa masuk bengkel, di sasisnya bengkel, macam bengkel tidak indah lagi. Kalau jangan suruh tidak indah. Tapi ketika di drive cobaan akan merugikan pembeli. Nah itu nggak boleh juga. Harus kita jelaskan dan kalau itu ada celahnya. Kita tutup celahnya dan merugikan pembeli itu namanya gharar, itu nggak boleh. Yang kedua, jual beli itu nggak boleh yang boleh kalau ada unsur mendolimi orang, merugikan orang lain. Dicontohkan oleh Imam Syafi'i, dan ini masih ketat kali, yaitu kaitan dengan jual beli, namanya jual beli urbun. Jual beli urbun itu jual beli dengan DP, dengan uang panjang. Contohnya kita beli barang atau mau kontrak rumah misalnya, kita cari dapat ya sesuai yang kita hendaki, akhirnya kita sepakat dengan pemiliknya, ya deal ini ya 50 juta misalnya. Kita DP 10 juta. Nah setelah kita pulang ternyata teman kontak kita, ada yang Anda cari ini dengan kualifikasinya seperti Anda kendaki lebih murah. Nah akhirnya kita batalkan. Kalau hilang uang DP haram. Karena pendoliman. Belum hilang 5 juta sedikit nggak kira-kira. Nah ini sudah masuk ke berbagai lini kehidupan kita. Dunia pendidikan. Siapa sih tidak orang tua yang nggak ingin anaknya kuliah di perguruan tinggi yang benefit, di UNER, Brawijaya, ITB, UGM. Cuman masalah ini sangat kompetitif. Akhirnya sebelum ada tes itu daftar ke
perguruan tinggi swasta. Kalau fakultas saya favorit mahal itu. 70 juta, 100 juta daftar. Nah, ternyata ketika tes di UNER diterima. Kita batalkan, bilang nggak kira-kira itu. 70 juta sedikit atau banyak kira? Pendoliman nggak boleh. Di dunia kesehatan juga terjadi misalnya. Contohnya begini. Mungkin kita kenal namanya Taylor ya. Taylor itu penjual obat dari pabrik tentu. Biasanya di Taylor itu yang disasar dokter spesialis. Praktek ditunggu sampai malam. Kelar dokter tolong setiap ada pasien beri resep dari obat kami. Kami siap memberikan kompensasi. Mau umroh setahun berapa kali, mau beli apa, jangan. Akhirnya dokter itu setiap ada pasien kasih resep dengan obat itu. Padahal itu mahal sekali. Sebenarnya obat yang speknya sama, yang murah banyak. Orang miskin nggak bisa beli. Nah ini kali nggak boleh atur kedoliman. Yang kedua, yang ketiga tidak boleh ada unsur jahalah. Jahalah itu adalah ketidakpastian. Jadi kalau kita mau jual mobil ini di mana? Mobilnya masih di Jakarta. Ya jelas ini. Atau begini, dalam investasi bagi hasil itu harus jelas semuanya, termasuk memberikan keuntungan. Contohnya begini, ada orang punya harta, punya uang banyak, tapi nggak bisa memutar, nggak bisa mengembangkan. Dia punya kawan punya banyak usaha yang prospektif. Karena datangi, gimana kalau investasi di usaha Anda? Oh boleh, nggak apa-apa. Gimana keuntungannya? Oh gampang, nggak boleh. Harus pastikan persentase hasil, bukan nominal. Kalau nominal juga riba itu. Jadi setiap bulan saya boleh 5 juta, riba itu nggak boleh. Sama ketika gampang nanti nggak boleh. Harus pastikan persen 40-60% misalnya 50 kesepakatan. Bisa 70-30 bisa kesepakatan. Tapi persentase dari hasil bisa rugi. Nah dalam investasi hasil ini, kalau rugi yang menanggung adalah investor, bukan pengusaha. Jadi misalnya ada orang investasi ke A, misalnya ke B. Nah ketika rugi yang menanggung adalah investor, bukan pengusahanya. Kenapa? Pengusahanya adalah pekerjaannya. Persis seperti misalnya kita punya pembantu. Ya pembantu misalnya kok memecahkan piring, ya dia nggak nanggung. Kecuali sengaja memecahkan piring. Namanya itu nggak amanah. Sama kalau pengusaha yang mendapatkan titipan investasi itu zalim, nggak amanah, itu juga menanggung kerugian. Contohnya begini, A investasi ke B dengan sepakatan keuntungan 50%, 5%. Tapi ternyata B ini mengalihkan ke C, nggak boleh, nggak amanah. Ini kalau kerugian tanggung dia, karena nggak amanah. Itu jahalah, ya jahalah itu harus pasti semuanya. Ya sama kalau kita mau beli saham, ya pabrik ini produknya apa ini jelas. Kalau nggak jelas produknya nggak boleh, harus jelas. Itu yang berikutnya ada nggak boleh ada unsur ribanya. Riba ini dalam masalah kaitan harta ini ada dua macam. Ada ribal fadl. Ribal fadl itu tukar menukar barang ribawi. Jadi Nabi itu menjelaskan dalam hadis sahih bahwa ada barang-barang ribawi. Yaitu disebutkan adzahabu bidzahab, yaitu emas. Wal fiddatu bil fiddah, perak. Wasyair bisyair, yaitu gandum. Kemudian wal milh, al milh itu garam. Itu kata Nabi, kalau tukar menukar harus mithlan bimithrin, sama kuantitasnya. Yatan biyatin, tangan dengan serahkan tunai. Jadi tukar menukar barang ribawi itu harus sama kuantitasnya dan harus cash, nggak boleh kredit, nggak boleh beda waktu. Contohnya begini, misalnya ada orang punya emas, mungkin punya cincin, ibu-ibu punya cincin 5 gram patah. Dia mau tukarkan ke toko emas dengan 5 gram sama, yang baik. Itu kalau tambah 1.000 itu riba. Karena beda kalau kita
tukar murah HP itu enggak apa, kan bang riba sama perak sama. Jadi barang riba intinya dua, alat tukar dan makan pokok. Jadi tukar beras dengan beras, yang satu kualitasnya rendahnya itu baik, itu kalau tambah satu 1.000 rupiah aja. Kalau enggak mau riba, dijual dulu, terima, belikan. Betul kan? Sama dengan kita waktu menjelang Idul Fitri tukar uang baru dengan uang lama. Terus tambah 100.000, tambah 10.000 jadi riba itu. Tambah karena ini barang ribawi. Khusus barang ribawi ya. Kata Nabi, wa idah tabal asnas fabi masyitum yatan. Tapi kalau beda jenisnya, jadi kalau emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, kurma dengan kurma, karena itu harus sama, caranya dua, sama kuantitasnya dan cash. Tapi kalau beda jenis, misalnya emas dengan perak, itu nggak sama apa, 1 gram dengan 5 gram apa, tapi harus cash. Harus cash. Beras dengan beras dengan kurma nggak apa-apa, nggak sama, tapi harus cash karena sama-sama jenis. Tapi kalau beda sifat, yang satu alat tukar yang makanan itu bebas, nggak ada. Jadi sekali lagi kalau satu jenis emas dengan emas, perak dengan perak, uang dengan uang, itu harus syaratnya dua, sama kuantitas dan cash. Tapi kalau beda jenis, emas dengan perak, beras dengan kurma, itu nggak apa-apa, nggak sama, tapi harus cash juga. Maka jual beli emas online itu rawan, karena nggak cash, nggak kontan, ada perbedaan waktu. Para ulama kita mayoritas nggak bolehkan, karena Nabi mengatakan adzahabu bidzahabi wal fiddatu bil fiddati wasyairu bisya'ri wat tamru bin nari wal milhu bil milhi ha'in mithlin yatan binyatin. Tukar emas, perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam garam itu harus sama dan harus tunai. Nah itu tentang coba. Jadi kredit emas itu dalam pengertian Nabi tidak boleh, karena enggak cash. Kalau kredit barang selain alat tukar enggak apa-apa, selain alat tukar dan selain makanan enggak apa. Kredit mobil, kredit motor, HP boleh selama tidak ada unsur ribanya. Nah itu riba fadl namanya. Yang kedua ada riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu ada tambahan yang terjadi karena pinjam meminjam, karena tangguh waktu. Nah ini riba ini disebut riba nasi'ah atau riba jahiliyah. Riba yang pertama kali diharam Nabi. Jadi Nabi itu mengharamkan riba ini dahulu sebelum riba fadl. Nah cuman kondisinya ketika pada zaman Nabi, salah satu kebaikan orang-orang Arab dulu zaman Nabi itu suka tolong-menolong, meminjamkan suka, nggak ada riba. Riba baru terjadi ketika terlambat dalam mengasuh. Dan saya pinjam ini, kalau jatuh tempo bayar, nggak. Kalau jatuh tempo nggak bayar, tunda 1 hari, kena riba. Maka MUI dalam fatwanya, riba yang terjadi saat ini lebih parah dari riba yang diharamkan Nabi. Karena saat pinjam meminjam sudah langsung ada bunganya. Ketika mengangsur lebih awal, kena penalti. Kena terlambat, kena cas. Nah, itu riba yang terjadi sekarang itu MUI mengatakan riba yang terjadi lebih parah dari riba yang, karena apa? Zaman Nabi harus ketika terlambat saja. Kalau nggak terlambat nggak kena riba. Nah, gimana dengan jual beli kredit? Boleh, asal nggak ada ribanya. Jual beli kan utang, ribanya itu terjadi perubahan harga. Contohnya begini, saya jual misalnya HP ini, kalau cash 2 juta. 3 bulan 2.300.000, 5 bulan 2.500.000, itu namanya menawarkan, boleh. Saya sepakat yang cash, yang kredit 5 bulan 2.500.000. Dengan setiap bulan ngangsur sekian, tanggal sekian. Nah, itu boleh.
Tapi kalau ada klausul, tapi kalau terlambat kena denda. Denda itu riba. Denda hutang piutang itu riba. Maka Bapak Ibu kalau lambat bayar STNK, bayar listrik, bayar PDAM itu dendanya itu riba. Karena hutang piutang itu riba. Nah, riba itu diharamkan Allah dan Rasulnya, dan dia termasuk ayat-ayat yang terakhir turun. Yaitu surat yang kedua, Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Jadi ancaman sangat berat itu, yaitu musuh Allah dan musuh Rasul sekaligus orang yang riba. Tapi kalau riba itu saat itu belum tahu, misalnya orang rentenir misalnya, atau berlaku dengan bisnis riba, nggak tahu dulu. Kemudian dia belajar, tahu, maka yang sudah didapatkan halal. Tapi sisanya harus menjadi haram. Jadi ayatnya Al-Quran surat Al-Baqarah 275. Kata Allah, "Faman ja'ahu mau'idhatum mir rabbi fantaha falahu masalahat." Orang yang datang kepadanya peringatan dari Allah dan dia berhenti, maka yang lalu semua hal. Misalnya sudah dibelikan rumah, dan mobil, belikan apa saja itu hal. Tapi sisanya itu nggak boleh. Maka kalau mengulang lagi maka ancamannya nerakanya abadi. Itu riba yang nggak boleh ada dalam unsur. Berikutnya adalah jadi nggak boleh ada gorornya penipuan, nggak ada unsur ketidakpastiannya, ada kedolimanya, nggak boleh unsur ribanya, kemudian nggak boleh ada unsur gamblingnya. Gambling itu artinya judi, qimar, maisir dalam bahasa Arabnya. Yang Allah haramkan lewat firman Allah surat yang kelima ayat yang ke-90. Innamal khamru wal maisiru. Nah, dalam jual beli gambling contohnya apa? Contoh yaitu di dunia saham atau di dunia asuransi. Itu gamblingnya sangat tinggi sekali. Kita nggak jadi asuransi kecelakaan misalnya, kita nggak ada kecelakaan terjadi, belum tentu terjadi. Maka asuransi konvensional itu semua ulama sepakat haram. Karena asuransi konvensional itu potensi ribanya ada. Di mana? Dan yang terhimpun dari nasabah itu kita nggak tahu di mana, nggak jelas itu. Mungkin diinvestasikan, diribakan lagi, bisa di potensi gamblingnya tinggi sekali. Maka kadang-kadang ada seorang dagang pemula belum tahu banyak cara promosi segala macam. Dia mungkin punya dana banyak, akhirnya beli toko, diisi barang-barang. Tapi karena nggak bisa pengaman, dia rugi terus. Tapi diasuransikan. Nah akhirnya apa? Akhirnya bisa dibakar saja nanti. Dapat klaim punya dibakar, bisa dapat klaim kan itu. Nah bisa kembali lagi, untuk kembali lagi. Karena itu sekali lagi ada unsur gamblingnya sangat tinggi. Maka maisir, gambling itu nggak boleh. Berikutnya adalah yang diharamkan ketika ada unsur namanya ketika produknya haram. Jadi meskipun nggak ada penipuan, nggak ada pendoliman, nggak ada ketidakpastian, nggak ada gamblingnya, nggak ada ribanya, tapi kalau produknya haram jadi haram. Nah, kemarin kita investasi di luar negeri, ya di beberapa negara itu haram legal. Di Jepang misalnya judi legal, ada beberapa negara itu narkoba, itu pasti kalau beli saham tuh harus pastikan ini pabrik ini produk apa. Haram jadi haram juga, meskipun nggak ada penipuan, nggak ada. Nah itu kurang lebih Bapak sekalian beberapa hal berkaitan dengan hal yang haram-haram. Mudah-mudahan kalau kita bisa berhati-hati, Allah mudahkan kita untuk mencari yang halal saja. Karena salah satu yang akan Allah tanyakan saat kita dihadapkan pengadilan Allah nanti harta. Dari mana dan untuk. Jadi ada evaluasi yang Allah akan evaluasi pada kita semuanya. Saat kita pengadilan Allah tentang umur kita untuk apa, ilmu kita untuk apa, anggota badan atau harta kita dari mana dan untuk apa. Maka pastikan sumber di mana kita mencari harta halal, karena akan satu haram akan menyebabkan ibadah kita bisa nggak terima. Dan nanti juga kita cari yang halal, pastikan untuk kita
belanjakan di pos yang lain. Mungkin itu sementara, kalau ada yang ingin menambahkan silakan. Nah, ya. Jadi ada dua barang ribawi. Pertama alat tukar, emas, perak, uang. Kedua makanan pokok. Kalau Nabi contohkan itu kurma, gandum, garam. Nah, kalau satu jenis garam dengan garam, tukarnya itu dua syaratnya. Harus sama kilonya, beratnya, dan harus cash serah terima. Nyoh-nyoh namanya, nyatan dan nyoh-nyoh, nyoh-nyoh itu ya. Nyatan itu serah terima. Sama, kalau beras dengan beras, misalnya kita punya beras, antren, curug sekali. Saya tukar dengan beras rojo lele. 1 kilo dengan itu harus sama, tambah 1.000 itu riba. Karena barang ribawi. Kalau nggak mau riba, yang punya kita jual aja, terima, beli lagi. Kalau tukar meker apa? Sama. Bapak misalnya punya waktu menjelang Idul Fitri, punya uang buruk-buruknya lama nih, lucu, mau tukar uang baru. 100.000 harus 100.000, tambah 1.000 dari riba. Itu minat tambahan nggak tuh tukar-tukar itu? Ya riba itu. Jadi karena apa? Itu satu jenis. Tapi kalau beda jenis, misalnya beda jenis begini, kurma dengan beras, kan beda jenis ini. Itu boleh beda beratnya, tapi harus cash. Jadi kalau sejenis syaratnya 2, kuantitasnya sama, beratnya sama, tapi harus cash. Tapi kalau beda jenis, boleh beda ukuran, tapi harus cash. Sebenarnya emas dan perak, itu kan nggak apa-apa. Beda ukuran, 1 gram dengan 10 gram nggak apa-apa, tapi harus cash. Tapi kalau beda sifat, alat tukar dengan makanan nggak ada syaratnya. Nah, uang beli beras kan alat tukarnya itu beras, itu nggak apa-apa. Nggak cash nggak apa-apa, kredit boleh, nggak harus sama. Tapi sekali lagi, jadi maka kalau satu jenis 2 syaratnya, ukurannya sama dan cash. Kalau beda jenis, emas dan perak, beras dengan gandum, itu syaratnya satu saja, harus cash. Bisa dipahami? Nah, ada yang nambahkan mungkin? Monggo Bapak. Tukar? Ya. Yang nukernya kemana Pak? Ke BI? Kalau rusak bisa dimanfaatkan nggak? Kalau rusak nggak dimanfaat, nggak bisa dibayarkan, nggak mungkin. Mungkin uang yang lecek tulisannya. Kalau itu masih bisa untuk dimanfaatkan, tetap nggak boleh karena sama-sama uangnya harus sama dan harus cash. Tapi beda lagi kalau yang dinilai bukan harganya, mungkin masalah uang lama misalnya itu kan untuk koleksi, itu beda lagi. Tapi kalau menilai harus sama. Cash dan harus sama ukurannya Pak. Nggih. Ada yang nambahkan mungkin? Enggak Pak. Ya. Beri strom. Ya. Memudahkan disembelih, nggak sakit maksudnya. Bagaimana hukumnya buah pohon dan berbuah, tapi buahnya itu dari pupuk yang atau bukannya kotoran. Ya, baik. Yang pertama mu'idah buat tahu Pak. Jadi menyembelih tadi mabukkan dulu. Dan itu kalau permanen haram. Permanen biarkan mati dengan itu haram. Kalau nggak permanen itu diperbolehkan, tapi itu nggak lebih baik dari sembelih. Jadi sekali lagi kalau permanen haram, artinya dengan disetrum itu dia biarkan mati. Tapi segera untuk dikejutkan saja agar mabuk sementara, sembelih itu mu'idah bolehkan.
Boleh kan? Tapi itu sekali lagi yang lebih baik disembelih biasa. Karena aturan syar'i sembelih biasa dengan dibaringkan ya itu. Yang kedua tadi pupuk kandang. Saya jelaskan dulu. Pupuk kandang kalau hewan dari hewan yang halal pupuknya enggak najis. Kalau pupuk babi, pupuk itu kan enggak apa-apa, buahnya enggak apa. Kotoran sapi enggak najis, dijual belikan boleh itu. Kotoran babi boleh, anjing nggak boleh, nggak boleh. Nah, itu aja. Dan kalau kita jelas itu kan nggak boleh kita beli pupuk orang itu, Pak. Nah, kalau pupuk dari kotoran-kotoran hewan yang halal, Bang, itu semua orang sepakat boleh, nggak apa-apa. Oke, ada yang nambahkan mungkin? Kalau tukar menu, ya nggak mau. Nah, maka kalau mau riba, kalau nggak mau riba, dijual dulu, terima hasilnya belikan. Isinya tapi diterima, jangan direkayasa. Diterima, dijual dulu, terima uangnya, beli. Sama tadi, orang ibu-ibu punya gelang ini, emas, patah ini. Ditukerkan ke toko emas, sama gram 10 gram, kalau tukar menukar, itu tambah 10.000 riba. Tapi kalau saya jual dulu ini, terima, belikan, boleh. Jadi akad itu merubah hukum. Akad merubah hukum. Contohnya, wanita laki-laki bukan mahram, itu gandeng, boleh nggak gandengan? Kalau sudah akad, nah, akad berubah hukum. Sama tadi, tukar menukar barang dibawi itu harus satu ukuran cash. Tapi kalau jual, akad nanti berubah jual beli, kita jual dulu terima, belikan boleh. Jadi nggak riba. Maka tukar, dipindah akadnya saja. Kalau tukar menukar haram. Tahu ya, Pak. Yang tahu. Ya orang nggak mungkin beras jelek tukar barang sama-sama nggak mungkin mau kan? Oh iya tak, mesti tahu dari akad merubah hukum. Dari akad tukar menukar barang dua itu nggak boleh, kalau tukar jual beli jadi hal. Beda kalau antum nukernya kacamata antum misalnya, tukar yang baru tambah nggak masalah. HP antum tukar baru nggak? Karena bukan barang dibawa dua ya, alat tukar dan makanan pokok saja. Ya, tapi kalau tukar selain itu silahkan tukar motor, ganti apa beda harga nggak masalah, nggak cash nggak masalah juga. Tapi sekali barang ribawi tadi dua alat tukar dan makanan itu nggak boleh kecuali tadi syaratnya dua, kalau itu satu jenis, kalau beda jenis syaratnya satu. Ada, ya ada yang nambahkan? Ya, cukup ya. Baik, mungkin sementara itu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.